Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida dari Fakultas FEBI Prodi Ekonomi Syariah 2A dari sebuah Universitas Keislaman Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo. Saya membuat video ini dengan tujuan memenuhi tugas sebuah mata kuliah, yaitu Pengantar Bisnis dan Manajemen Syariah, Ekonomi Syariah. Saya di sini sedikit mengulik tentang manajemen keuangan atau etika bisnis dalam manajemen keuangan tersendiri. Sebelum kita lebih dalam membahasnya, apa sih manajemen keuangan itu sendiri? Seperti itu kan? Oke, baik. Manajemen keuangan adalah manajemen keuangan sering disebut juga financial management. Itu adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Manajemen keuangan juga sering disebut dengan suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencairan, maupun penyimpanan sebuah dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Lebih singkatnya, manajemen keuangan yaitu manajemen yang mengaitkan perolehan atau acquisition, pembiayaan, itu atau juga disebut financing, dan manajemen aktiva dengan tujuan menyeluruh dari perusahaan. Sehingga di sini manajemen yang terdiri dari 4 pokok, yaitu planning, organization, actuating, dan controlling atau disebut juga dengan evaluation. Dan keempat pokok ini memiliki 3 komponen dasar, yaitu komponen yang tadi, acquisition, financing, dan aktiva. Di mana dari ketiga komponen kita harapkan untuk dikelola secara efisien dengan harapan bisa mencapai visi perusahaan dengan sempurna, yang mana visi perusahaan ini telah dirancang sebelumnya oleh pemilik perusahaan beserta para jajarannya. Kemudian, apa sih peran manajemen keuangan dalam sebuah perusahaan? Jadi, peran manajer keuangan dalam sebuah perusahaan adalah yang pertama, manajemen keuangan itu bertanggung jawab atas 3 komponen pokok yang tadi saya sebutkan, yaitu komponen pokok yang 3 itu acquisition, financing, dan aktiva, di mana ketiga itu turut mensukseskan visi perusahaan. Kemudian, peran manajemen keuangan dalam perusahaan adalah bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi dalam perusahaan. Apabila fokus pada perusahaan, maka kita sebut sebagai bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi perusahaan guna mencapai kesejahteraan. Dan kesejahteraan ini bukan hanya kesejahteraan karyawan, namun juga kesejahteraan seluruh jajaran perusahaan, mulai dari direksi, manajer, hingga pada staf yang paling rendah. Berikutnya adalah peran manajemen keuangan dalam sebuah perusahaan, yaitu tantangan untuk mengelola aktiva. Di mana manajemen keuangan betul-betul dihadapkan pada tantangan untuk mengelola aktiva. Untuk apa? Yang pertama, agar perusahaan itu juga mampu dan bertahan di dalam menghadapi perekonomian dunia yang tidak menentu. Di mana perekonomian dunia yang tidak menentu ini memang betul-betul menjadi tantangan tersendiri bagi sebuah perusahaan, khususnya bagi petugas manajemen keuangan, khususnya bagi bagian manajemen keuangan dan manajer beserta jajarannya di dalam mengelola keuangan sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah persaingan yang semakin ketat.
tidak dapat kita pungkiri bahwa perusahaan atau dalam kita menjalani usaha pasti ada sebuah yang namanya pesaing, demikian. Dimana pesaing ini betul-betul menjadi tantangan tersendiri bagi sebuah perusahaan untuk tetap bisa bertahan, berkembang, dan tantangan khususnya bagi manajer dan jajaran stafnya untuk betul-betul mempertahankan perusahaan menghadapi pesaing-pesaing yang suatu saat dapat melemahkan sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga, kita sudah dapat poin yang ketiga. Yang ketiga adalah perubahan teknologi. Kita tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi semakin maju, semakin berkembang, dan itu pun perkembangannya sangat pesat, dan sebenarnya itu memudahkan setiap aktivitas kehidupan manusia. Namun, apabila teknologi ini tidak digunakan dengan sebaik-baiknya dalam sebuah perusahaan, khususnya di dalam menjalankan sebuah usaha, maka boleh jadi kita tertinggal dan nanti menjadi rugi sendiri. Seperti itu. Dan bisa jadi perusahaan ini juga akan tidak berkembang gitu. Karena tidak bisa menyeimbangkan perusahaan atau tidak bisa menjalankan teknologi yang ada. Atau apabila perusahaan ini mampu, misalkan belum tentu juga perusahaan ini mampu membeli perangkatnya. Maka dari itu, ini adalah tantangan yang betul-betul besar, khususnya tantangan yang dimiliki oleh manajemen keuangan serta staf dan jajarannya. Berikutnya, yang terakhir adalah inflasi dan bunga yang fluktuatif, di mana inflasi dan bunga itu terus bergerak. Harga barang yang 10 tahun lalu berbeda dengan harga barang sekarang meskipun barangnya sama. Begitupun ke depannya. Harga sekarang sekian, 10 tahun yang akan datang itu juga tidak akan bersama, dan itu akan terus bertambah. Maka dari itu, perusahaan harus betul-betul dihadapkan pada sebuah tantangan, kepada inflasi yang tidak menentu, yang terus bergerak, yang bisa disebut juga fluktuatif seperti itu. Begitu juga dengan bunga. Maka dari itu, keempat tantangan ini sangat berpengaruh penting di dalam kesejahteraan baik karyawan, jajaran direksi, dan juga manajer beserta staf paling rendah sekalipun. Yang dimaksud kesejahteraan di sini adalah bagaimana sebuah perusahaan tersebut mampu untuk memberi suatu hasil yang adil terhadap orang-orang yang memang berkepentingan, khususnya bagi karyawan dan orang-orang yang ada di dalam sebuah perusahaan tersebut, yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Yang pertama, ruang lingkup manajemen keuangan. Manajer keuangan itu tidak sendiri. Manajer keuangan dibantu oleh para jajaran dan staf-stafnya. Yang berikutnya adalah operasi perusahaan, di mana operasional perusahaan ini bisa kita sebut sebagai internal perusahaan. Sementara yang dari eksternal perusahaan, dari pihak eksternal ke perusahaan, itu adalah para pemodal atau investor yang juga turut serta di dalam pengaruhi investor yang mereka itu berada di dalam pasar modal. Para pemegang saham inilah yang juga turut serta di dalam pengaruhi keuangan sebuah perusahaan, di mana secara garis besarnya proses regulasi manajemen keuangan itu disebutkan di dalam beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah kas. Kas ini diperoleh dengan menjual finansial aset, atau baik itu saham, obligasi, atau sekuritas lainnya. Bisa juga di dalam kredit, hibah, dan lain sebagainya.
Berikutnya, financial asset ini dapat digunakan untuk membeli real asset. Real asset ini digunakan untuk operasional perusahaan tadi. Di mana apabila real asset ini betul-betul digunakan, dikelola secara baik, maka real asset ini diharapkan dapat menghasilkan aliran kas masuk yang lebih besar dari total beban pengeluaran. Apabila aliran kas yang masuk ini lebih besar dari total beban pengeluaran perusahaan, maka disebut perusahaan mendapatkan surplus. Apabila perusahaan mendapatkan surplus, maka surplus ini akan direinvestasikan. Artinya, investasi ini dikembalikan kepada pemodal atau orang-orang pemegang saham. Kemudian, tugas manajer keuangan. Apa saja sih tugas manajer keuangan? Yang pertama, manajer keuangan secara garis besar mendapat tugas yang menyangkut keputusan investasi, yang kedua keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan kebijakan dividen. Kemudian yang akan kita bahas di sini lagi adalah fungsi manajemen keuangan. Apa saja sih fungsi manajemen keuangan tadi? Jadi, fungsi manajemen keuangan adalah keputusan investasi, fungsi pendanaan, keputusan dividen dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan, kesejahteraan para pemegang saham. Keputusan investasi di sini yang dimaksud adalah investasi diartikan sebagai penanaman modal, bukan perusahaan pada aktiva real maupun aktiva finansial. Keputusan finansial merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh sebuah perusahaan. Keputusan investasi akan berpengaruh langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan pada masa yang akan datang. Fungsi investasi itu untuk melahirkan sebuah keputusan investasi. Keputusan investasi berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan di masa yang akan datang tadi. Kemudian, fungsi pendanaan. Keputusan pendanaan mempelajari sumber-sumber dana yang berasal di sisi pasifa. Untuk itu, perlu diperhatikan sumber dana yang biayanya paling minimal dan syarat-syarat yang menguntungkan. Pemenuhan dana dapat dilakukan melalui sumber internal dan sumber eksternal perusahaan. Fungsi pendanaan sendiri adalah melahirkan sebuah keputusan pendanaan atau kebijakan struktural modal. Keputusan pendanaan berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjahi kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Kemudian keputusan dividen. Keputusan ini dilakukan untuk menentukan besarnya persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk kas dividen, stabilitas dividen yang akan dibagikan, kemudian dividen saham atau kemudian lagi pemecahan saham, dan penarikan kembali saham yang beredar. Dan fungsi dari pembagian laba atau keputusan dividen tadi adalah untuk melahirkan keputusan dividen. Kemudian yang sudah kita tunggu-tunggu tentunya etika bisnis yang dianjurkan terutama dalam dalam syariah Islam. Etika bisnis adalah aturan atau perbuatan yang seharusnya diterapkan dalam sebuah bisnis, dalam kita menjalankan sebuah bisnis. Yang pertama, adil. Yang mana dalam berbisnis kita harus berlaku adil, tidak hanya tidak menguntungkan diri sendiri, tapi juga harus adil kepada karyawan, kepada produsen, kepada staf dan jajarannya, dan kemudian jujur. Jujur di sini adalah seperti kita bagaimana berkata jujur untuk bisa lebih dipercaya, dan kunci jujur adalah etika dalam sebuah bisnis. Jika kita berbisnis A,
perencanaannya seperti ini, ciri-cirinya seperti ini, maka yang kita ucapkan adalah benar-benar dari A tadi. Jangan sekali-kali kita mengatakan A padahal aslinya B, atau kita mengatakan B padahal aslinya A gitu. Itu akan merusak perusahaan dan citra perusahaan kita sendiri. Menepati janji misalkan, kemudian menepati janji misalkan kita janji dengan konsumen bertemu di sini jam sekian, tanggal sekian, maka kita harus benar-benar datang di waktu itu, meskipun kemungkinan besar kita akan dengan kesibukan kita ada saja penghalang, entah saat harus bertemu, ada kunjungan dari sini dari sana, maka kita tetap harus dianjurkan untuk tetap menepati janji kita, seperti itu. Kemudian menuliskan muamalah yang tidak tunai, apalagi baik tunai maupun tidak tunai, muamalah kita harus tetap dicatat, seperti itu. Persetujuan kedua belah pihak. Jadi jika kita berbisnis, kita berinvestasi misalkan, kita harus mendapatkan persetujuan dari sana juga. Jangan hanya saja kita yang setuju tapi di sana tidak, tapi kita harus benar-benar di sini setuju, di sana juga setuju gitu, agar tidak terjadi ketidaknyamanan pada kebelakangnya gitu. Kemudian niatkan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang kita niatkan karena Allah taala, subhanallah, insya Allah Allah kasih jalan dengan mudah. Saya percaya itu. Apapun yang diniatkan dengan lillahi ta'ala, apalagi sebuah perusahaan itu niatnya, kita niatkan ibadah kita, tapi jangan lupa tugas-tugas kita, zakat kita, amal kita saat kita menjalankan sebuah usaha ataupun tidak. Jangan pernah lupa dengan tugas-tugas kita sebagai manusia untuk selalu membantu dan terus beribadah. Jangan hanya diniatkan saja tapi juga dilakukan. Demikian dari saya, pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.